Selamat pagi semua peserta didik anak kelas 6. Gimana kabarnya? Ibu berharap tetap sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku. Tentu anak ibu sering melihat wirausaha apa aja yang ada di sekitar kamu. Misalnya di sekitar kamu ada tukang cukur, ada supermarket, ada sekolah, ada pedagang. Sekarang kita akan belajar jenis-jenis usaha. Apa aja jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita? Yang pertama adalah pertanian. Yang kedua, perindustrian. Yang ketiga, jasa. Yang keempat, perdagangan. Yang kelima, pariwisata. Dan yang keenam adalah pertambangan. Pertanian adalah kegiatan bercocok tanam atau budidaya tanaman. Mungkin pertanyaan ini jarang anak ibu lihat di sekitarnya. Ini sering kita jumpai di pedesaan. Ada petani sawah, petani ladang, petani perkebunan, atau petani tambak. Perdagangan. Usaha perdagangan adalah usaha jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ada pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan pedagang tetap. Pedagang asongan itu adalah pedagang yang tidak menetap dan berdagang dengan cara berkeliling. Sedangkan pedagang kaki lima, pedagang yang tidak menetap atau berpindah-pindah tempat. Sedangkan pedagang tetap yaitu pedagang yang mempunyai tempat tetapnya, misalnya pasar, ruko, warung, dan supermarket. Perindustrian. Usaha industri merupakan kegiatan usaha memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Industri berdasarkan jumlah tenaga kerjanya dibedakan menjadi industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Jasa. Usaha di bidang jasa dilakukan dalam bentuk pelayanan. Contohnya, tukang cukur, dokter, dan guru. Pariwisata. Usaha di bidang pariwisata memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, dan hasil kreativitas. Masyarakat akan mendapat keuntungan dari hasil kunjungan wisatawan. Yang keenam, pertambangan. Kegiatan usaha pertambangan ada yang dilakukan pemerintah, ada juga yang dilakukan masyarakat. Contohnya, penambangan pasir dan batu. Anak ibu tentu sering melihat jenis-jenis usaha yang di sekitar kita. Banyak keberagaman usaha yang ada di sekitar kita. Namun, biarpun kita mempunyai keragaman usaha, kita harus tetap bertanggung jawab kepada lingkungan sosial dan lingkungan alam. Contoh bertanggung jawab kepada lingkungan sosial. Misalnya, seorang usahawan mempunyai karyawan. Tentu karyawannya harus mendapat gaji yang setimpal dengan pekerjaannya. Bertanggung jawab terhadap lingkungan alam. Contohnya, dalam membuat usaha, kita tidak boleh mencemari lingkungan alam. Misalnya, limbah atau sampah-sampah dari hasil usaha kita tidak boleh dibuang sembarangan. Limbahnya harus kita dapat kelola atau dibuang pada tempatnya. Tadi kita sudah belajar jenis-jenis usaha. Salah satunya adalah perdagangan. Tentu anak ibu sudah sering melihat barang atau makanan yang diperjualbelikan di pasar, di toko, supermarket, atau di tempat lain.
Dalam memperjualbelikan barang atau makanan, sering anak ibu melihat kemasan produk. Kemasan produk makanan atau barang itu berbeda-beda dan dibuat semenarik mungkin. Apa fungsi kemasan produk? Salah satunya adalah yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, melindungi dari panas, oksigen, benturan, kotoran, dan mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Yang kedua, sebagai identitas produk, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Contohnya, memudahkan penghitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Jadi, kemasan produk, barang atau makanan akan dibuat semenarik mungkin supaya pembeli tertarik untuk membelinya. Sekarang kita akan belajar komoditas ekspor Indonesia dalam lingkup ASEAN. Apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Ada beberapa komoditas ekspor Indonesia yang diekspor ke negara lain. Contohnya kelapa sawit, karet dan produk karet, biji kopi, batu bara, dan industri tekstil dan produk tekstilnya. Pada subtema 1, anak ibu sudah belajar tentang jenis-jenis magnet. Sekarang kita akan belajar benda magnetis dan benda non-magnetis. Apa itu benda magnetis? Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya besi dan paku. Apa itu benda non-magnetis? Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kaca, plastik, aluminium, tembaga, kayu, dan emas. Pada buku tema kamu, di situ ada dilakukan percobaan tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Jika anak ibu mempunyai magnet di rumah, boleh kamu praktekkan yang ada di buku halaman 70. Tabel pada halaman 70 yang ada pada buku tema, ini akan menjadi tugas KII 4 kamu dalam mata pelajaran IPA. Di situ ada 12 tabel. Kamu tuliskan benda yang ada pada buku tersebut dan kamu prediksi atau boleh juga kamu praktekkan mana benda yang dapat ditarik dan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Dan kamu buat di buku latihan, kamu kumpulkan hari Sabtu. Kamu isi tabel halaman 70, kamu prediksi apakah benda yang ada pada gambar halaman 70 dan halaman 69 itu dapat ditarik atau tidak dapat ditarik oleh magnet, atau boleh kamu praktekkan sendiri. Ada 3 bagian benda magnetis berdasarkan kekuatan menempelnya. Yang pertama, benda ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Yang kedua, benda paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium dan platina. Yang ketiga, benda diamagnetik atau benda yang ditolak oleh magnet. Contohnya seng, bismut. Jadi, ada 3 bagian benda magnetik berdasarkan kekuatan menempelnya.
Manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Anak ibu pada subtema 1 sudah belajar tentang formulir. Kali ini kita akan belajar tentang teks daftar riwayat hidup. Apa itu daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup adalah uraian tentang data pribadi seseorang secara lengkap. Daftar riwayat hidup digunakan untuk melamar pekerjaan, mendaftar sebagai siswa baru, atau menjadi anggota sebuah organisasi. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengisi daftar riwayat hidup. Yang pertama, harus jujur. Daftar riwayat hidup yang kamu tulis itu harus benar-benar. Yang kedua, akurat, yaitu sesuai data resmi yang dimiliki, misalnya sesuai dengan akte lahir atau KTP. Yang ketiga, lengkap, berisi identitas diri. Yang keempat, jelas, menggunakan tulisan yang mudah dibaca oleh orang lain. Ini adalah contoh daftar riwayat hidup. Data pribadi yang harus kamu isi yaitu nama lengkap, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, warga negara, agama, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, misalnya TK tahun berapa dan nama TK-nya di mana, SD tahun berapa dan nama SD-nya di mana. Boleh juga dilengkapi dengan ekstrakurikuler dan kursus yang sudah pernah kamu ikuti, kecakapan atau bakat, kesimpulan, dan tanda tangan. Apakah anak ibu sudah pernah melakukan wawancara? Apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Ada hal-hal penting yang harus dilakukan saat wawancara, yaitu persiapkan alat tulis catatan atau perekam. Yang kedua, simaklah pernyataan narasumber dengan seksama. Yang ketiga, catat pertanyaan yang diperlukan. Yang keempat, tanyakan kembali kepada narasumber jika ada yang kurang dipahami. Jadi, wawancara itu adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Anak ibu sudah sering belajar tentang poster. Di sini kita akan belajar proses mendesain poster dengan tangan. Apa-apa aja yang harus kita lakukan dalam mendesain poster dengan tangan. Di sini ada contoh poster yang didesain dengan tangan. Yang pertama, siapkan kertas polos, pensil, dan pensil warna. Pilih kertas polos sesuai keinginan. Buatlah 3 garis tipis, garis sedikit di bagian atas, kedua sedikit di bagian bawah kertas. Buatlah judul pada bagian atas. Yang kelima, buatlah catatan kaki pada bagian bawah kertas. Yang keenam, isi bagian tengah dengan gambar yang berkaitan dengan tema poster. Yang ketujuh, warnai poster. Nah, di sini ada contoh posternya. Demikian pembelajaran kita pada tema 5 subtema 2. Ibu berharap video ini dapat membantu anak ibu dalam memahami pembelajaran tema 5 subtema 2.
Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap rajin belajar. Terima kasih.